Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-34. Sang Raja kembali ke Surakarta dan menikahkan Pangeran Adipati. 2 hari sesudah pernikahan Gubernur Hohendorp dan Ideler Jacob Mosel menghadap Sang Raja. Mereka datang hendak membicarakan perihal perlawanan Pangeran Adipati Sukowati. Ideler Jacob berkata, "Duhai Paduka Raja, hamba diberi pesan oleh kakek Paduka Tuan Gubernur Jenderal. Kakek Paduka sekarang menyesal, merasa sudah melakukan kesalahan karena menyarankan kepada Paduka mengurangi tanah Pangeran Mangkubumi yang menjadi panglima perang saat itu. Karena kurang teliti, Gubernur Jenderal tak mengira kalau hal itu membuat patah hati Pangeran Mangkubumi. Sekarang perang sudah berlarut-larut tanpa guna. Prajurit Belanda yang sudah tewas sejumlah 140. Kompeni Islam yang mati 470. Hanya dalam 3 kali perang melawan adik Paduka Pangeran Mangkubumi. Kalau berlarut-larut kemarahan adik Paduka, sungguh berat ditanggung. Gubernur sudah berunding dengan menjanjikan 30.000 dan dilebihi 3.000 lagi agar Pangeran Mangkubumi kembali ke kerajaan mengabdi kepada Paduka. Akan tetapi Pangeran Mangkubumi tetap kukuh tidak tertarik, karena sudah terlanjur menempuh jalan perang. Oleh karena itu, bila Paduka berkenan, dimohon untuk menambah janji tersebut." Sang Raja berkata, "Baiklah, sesuai kehendakmu, Ideler, aku menurut saja. Karena aku sangat prihatin ketika Gubernur Jenderal mempunyai kehendak mengurangi tanah garapan Dinda Pangeran. Saya sampai mengeluh kepada menantumu dulu, dan ternyata sama-sama susahnya denganku. Dinda Mangkubumi perwira yang sederhana, tekun wataknya, belum pernah ingkar kepada saudara tua. Sungguh menjaga dengan tulus sampai ke hati dan tak takut menghadapi perang. Sebagai panglima perang sudah mumpuni dalam gelar perang. Aku katakan banyak-banyak. Si Hohendorp juga sudah melihat sendiri. Ketika melakukan perang melawan 5 pangeran dilakukan sendirian, tak sampai merepotkan negara. Sekarang saya serahkan padamu kalau bisa dikejar, agar mau kembali mengabdi kepadaku. Jangankan hanya sawah garapan, berapapun aku turuti permintaan Dinda Pangeran. Saudaraku yang menjadi jantung hatiku, teman dalam menjaga negara, sungguh sudah terbukti menjadi kawan bagiku dalam mengelola negara." Ideler Jacob Mosel berkata pelan, "Kalau demikian, kakek Gubernur Jenderal tidak usah dipersalahkan lagi. Memang bukan kesalahan Paduka pada awalnya. Tetapi kalau Paduka mempersalahkan, barangkali akan dianggap tidak percaya kepada Kompeni. Semua bukan karena Paduka, tetapi oleh perbuatan Gubernur Jenderal yang hendak menurunkan kedudukan adik Paduka. Dan Paduka juga tidak membantah. Sudah tidak kurang kebaikan Paduka. Sungguh Paduka sudah berbuat utama." Jacob Mosel sudah mencatat semua perkataan Sang Raja. Sudah satu kata untuk menyelesaikan masalah perlawanan Pangeran Mangkubumi. Ideler Jacob dan Gubernur segera minta pamit kembali ke loji. Setelah beristirahat 7 hari di Semarang, Sang Raja kembali ke negeri Surakarta. Pada hari Selasa tanggal 9 bulan Suro. Besarnya penghormatan Kompeni tak beda seperti ketika Sang Raja tiba. Tuan Gubernur dan Ideler Jacob mengaturkan banyak terima kasih. Sang Raja 3 hari menempuh perjalanan.
sampai di Surakarta pada hari Jumat. Sesampai di Surakarta, sang raja segera masuk ke istana. Pasukan pulang ke tempat masing-masing. Para prajurit senang hati. Sang raja lalu memanggil 3 punggawa yang berjaga di kota raja. Sindurjo, Pakuningrat, dan Aryo Mloyokusumo. Sang raja bertanya berita di hari kemarin. Hei Adipati Sindurjo, bagaimana setelah kepergianku? Apakah musuh mendekat ke kota raja? Raden Adipati Sindurjo berkata pelan. Tidak ada Paduka. Mereka diam saja sampai lama tidak ada gerakan. Hanya saja saya mendengar berita. Semua pangeran dipanggil ke Sukowati bergantian. Lewatnya tidak mau melalui jalan di wilayah yang belum ditundukkan. Hanya lewat daerah yang sudah mereka kuasai. Sang raja berkata, perkara si Mangkubumi aku sudah cuci tangan kepada Ideler dan gubernur. Karena kesalahan memang bukan padaku. Gubernur jenderal yang menjadi sebab Dinda Mangkubumi patah hati dan meninggalkan negara. Ketika dulu saya katakan kepada Dinda bahwa akan saya kurangi tanahnya, dia hanya ingin pamit mati karena malu kepada sesama. Walau hanya dikurangi 100 atau 200, tidak ingin hidup lagi. Yang dipikirkan hanya akan bunuh diri, karena merasa direndahkan. Sebagai anak raja, dia merasa terlalu banyak diatur kumpeni. Sepak terjang Dinda Mangkubumi sekarang berat ditanggung oleh Belanda. Mereka katakan menyesal. Hohendorp tahu pengorbanan Dinda Mangkubumi. Dia pun merasa sangat prihatin. Dia lalu mengusulkan agar kelak ketika berganti tahun, tanah dikembalikan lagi tanpa sepengetahuan gubernur jenderal. Tetapi Dinda Pangeran sudah telanjur luka hatinya. Walau hancur luluh pun akan tetap melawan. Dan sekarang sudah terjadi. Aryo Mloyokusumo ketika mendengar perkataan sang raja, deras mengalir air matanya. Pakuningrat tertunduk. Sindurjo pucat pasi. Bulu kuduknya berdiri. Sang raja berkata lagi. Sekarang gubernur sangat menyesal. Janjinya kalau Dinda Mangkubumi mau pulang ke negeri, 30.000 tanah mancanegara dan 3.000 tanah Sukowati akan diberikan. Utusan Belanda berkali-kali dikirim tetapi tanpa hasil. Dinda malah semakin marah. Diberikan tanah 100.000 pun tak goyah. Dia katakan bukan anak kuli yang hanya ingin harta, tapi anak raja yang tak bisa memakai ucapan maklar. Walau hancur luluh akan dilakukan. 3 kali perang melawan Dinda Mangkubumi, beritanya Belanda kehilangan 140 serdadu kulit putih dan 470 prajurit Makassar Bugis Bali. Juga kehilangan 2 kapten dan 2 mayor dalam perang. Ki Patih Sindurjo, seorang yang tidak punya keberanian, tetapi dalam hati masih menyangkal. Aku ini hanya abdi, jadi hanya ikut di belakang, pikir Sindurjo. Sang raja mengetahui apa yang dipikirkan Sindurjo, tetapi disamarkan seolah bicara dengan Mloyokusumo. Mloyokusumo, dalam hal ini kakakmu Mangkubumi seperti Untung Suropati atau Panembahan Senopati, berani, tangguh sampai ke hati dan teguh pendirian. Hei Sindurjo, bagaimana sikap Dinda Mangkubumi dalam perang? Tanya sang raja. Sindurjo menyembah dan berkata, sikap adik Paduka ketika perang kalau banyak pasukan tidak ikut bertempur. Kalau pasukannya sedikit, musuhnya lipat 3, tidak akan mundur, lalu mengibarkan bendera, yang sering bendera hijau. Kalau adik Paduka telah mengibarkan bendera, tanda akan berat mengamuknya.
sehingga dikempur habis-habisan pun akan tetap bertahan. Adik Paduka lalu maju sendiri berperang dengan menyamar sebagai lurah prajurit yang menggantikan menaiki kudanya si Suwanti. Paduka yang membuat saya heran, para abdinya yang tinggal di desa, bekal dan semuanya, tidak ada yang mau tunduk kepada musuh. Tapi jumlah mereka tidak banyak. Yang banyak ikut tuannya kemanapun perginya adik Paduka. Para punggawanya cakap, berani dan tangguh. Adik Paduka wataknya berhati selamat, pintar dalam sembarang pekerjaan, dan sudah masyhur sebagai perwira unggul. Lebih unggul dari punggawa negeri kita. Teliti dan tepat dalam perang. Kuat dan tak goyah dikeroyok banyak musuh. Raden Mloyokusumo berbisik kepada Pangeran Pakuningrat. Duhai Dinda, Kiai Lurah ini gawat. Perkataannya sedikit menyenggol Ki Lurah Pringgoloyo. Pakuningrat menjawab sambil berbisik pula. Benar, Ki Sindurjo. Keterlaluan si Pringgoloyo. Singoronu mati dalam perang, tidak digantikan anaknya atau saudaranya. Malah Cokrojoyo yang diangkat. Seorang tukang kuda, pelayan Ki Martonoto. Pringgoloyo tidak teliti. Si Cokrojoyo apa yang dipilih? Tampang tidak. Pandai bicara juga tidak. Ki Pringgoloyo biasanya hanya rusuh, tidak ada jeranya. Yang dipikir hanya rial saja. Tak sekalipun membantu tuannya agar tercapai kesejahteraan negara. Pringgoloyo memakai pikiran yang berantakan. Ibarat berkubang di tempat sampah, tidak berhitung penuh kotoran. Pringgoloyo kurang ajar. Bagaimana tingkahnya ini? Berkata Mloyokusumo, Dinda, saya bingung. Ketika tadi sang raja mengatakan tentang sang adik di Sukowati, saya tidak sampai hati mendengarnya, karena mustahil mendapatkan gantinya. Kanda Mangkubumi membuat terang negara dan memusnahkan musuh. Walau demikian dibalas buruk. Sang raja memerintahkan ketiga punggawa keluar istana. Antara 1 bulan lamanya tidak ada perang. Negeri dalam keadaan damai. Beberapa bulan berlalu dari lawatan ke Semarang. Sang raja menikahkan sang putra, Kanjeng Pangeran Adipati Anom. Bakal istrinya adalah putri Kanjeng Ratu Maduretno dari pernikahannya dengan Adipati Cakraningrat Madura. Putri tersebut bernama Raden Ajeng Wuku. Sang raja menunjuk utusan membawa surat kepada Gubernur Jenderal dan Gubernur Semarang, memberitahu akan punya hajat menikahkan anak. Sampai pada harinya para bupati sudah merakit tempat pernikahan. Untuk memeriahkan perhelatan itu, para bupati membawa gamelan dari tempatnya sendiri-sendiri. Semua bersukaria sampai puas. Perincian acaranya tidak diceritakan. Bertemunya pengantin pada hari Selasa, tanggal 14 bulan Jumadil Akhir tahun Wawu. Peristiwa itu diperingati dengan sengkalan tahun Guno Sapto Rasaning Narpati, atau melambangkan tahun 1673 Jawa dan bertepatan dengan 1748 Masehi. Tempat menikah berada di Bangsal Sasono Sewoko. Adapun acara temu pengantin di Dalem Ageng.